Ya pemirsa, dan untuk membahas seperti apa jalannya sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang baru saja diselesaikan oleh Kementerian Agama bersama sejumlah instansi terkait dengan penetapan 19 Februari 2026 sebagai 1 Ramadan. Kita sudah terhubung dengan Kiai Haji Ma'rufin Sudibyo, pengurus Lembaga Falakiyah NU. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sheila. Salam sehat. Salam sehat. Apa kabar malam hari ini Pak Kiai? Ya, lumayan capek ya, karena kita baru saja selesai menjalankan sidang isbat, terus kemudian juga baru selesai menyiapkan iftar di tempat kami di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ya. Baik, untuk tadi sidang isbat yang baru saja dilakukan begitu Pak Kiai, ini bagaimana prosesnya Ya, sehingga penetapan dilakukan 1 Ramadan begitu ya di tanggal 19 Februari? ya, sidang isbat itu kan terdiri dari dua pilar ya. Pilar yang pertama adalah terkait dengan perhitungan atau data falakiyah. Itu perhitungan bisa dilakukan dalam banyak sistem. Kita mengenal ada kalau di dalam sidang isbat ini ada 20 sistem lebih yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan. Nah, seluruh sistem itu menyatakan bahwa di Indonesia pada saat ini, pada sore tadi ketika matahari terbenam itu memang bulan sudah di bawah ufuk atau sudah terbenam lebih dulu dibandingkan dengan matahari. Kemudian pilar yang kedua itu ada data Ru'yatul Hilal. Karena kalau tanpa Ru'yatul Hilal itu sidang isbat tidak bisa diselenggarakan. Nah, dari sana kemudian diambil sebuah keputusan untuk menyelenggarakan Ru'yatul Hilal. Kalau di Kementerian Agama itu diselenggarakan di 96 titik. Kalau kami di Nahdlatul Ulama itu menjalankan di 45 titik yang aktif. Dari semua titik Ru'yatul Hilal itu melaporkan tidak ada yang menyampaikan terlihatnya hilal di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dari Merauke sampai ke Sabang. Sehingga kemudian dengan semua data tersebut masuk ke laporan di sidang isbat itu kemudian diambil keputusan bahwa data hisab itu sama dengan data hasil ru'yah sehingga keputusannya adalah untuk 1 Ramadan 1447 Hijriah. Tahun 2026 Miladiah ini akan bertepatan dengan hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Begitu Mbak Sheila. Baik, Pak Kiai, sebenarnya apakah ada perbedaan ini metode hizab dan juga ruqyat dalam menentukan awal Ramadan begitu, dan mungkin sejauh mana peran data hizab ini bila dibandingkan dengan laporan ruqyat dalam pengambilan keputusan yang terjadi begitu? Kalau saya memandang sebagai perspektif seorang pengurus Nahdlatul Ulama itu kami lebih menomorsatukan atau lebih mengarusutamakan ru'yat hilal ya karena memang itu memiliki anggitan atau memiliki referensi yang sangat banyak dan sangat panjang. Kita bisa ambil contoh yang paling populer adalah sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi faidhuma alaikum fakturullah. Jadi kita memulai berpuasa dengan melihat hilal dan kemudian mengakhiri puasa atau beridul fitri dengan melihat hilal. Nah, itu yang menjadi landasan bagi kami di Nahdlatul Ulama. Dan kemudian, tapi di Nahdlatul Ulama kami juga memiliki pedoman bahwa ketika kita hendak melaksanakan ru'yat hilal itu kita harus berpedoman atau berpegangan pada data falak atau data hisab yang bagus, yang kualitasnya bagus. Karena ketika data itu bagus, nanti kemudian ru'yatnya bisa menghasilkan ru'yat yang berkualitas yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai tujuan terkait dengan sidang isbat itu. Karena bukan pernah ya, jadi dalam sejarahnya Indonesia pernah mengalami sebuah situasi di mana data hisab itu tidak digunakan dalam Ru'yatul Hilal, sehingga Ru'yatul Hilal yang terjadi itu bersifat tidak bisa dikontrol kualitasnya. Tetapi itu masa lalu, kalau masa sekarang itu kita sudah bisa menselaraskan dua hal tersebut. Nah, itu yang dilakukan di Nahdlatul Ulama, Pak. Tapi kemudian kalau dilakukan di dalam tataran sidang isbat itu memang Ru'yat Hilal dan data hisab ini dianggap setara. Artinya kedua-duanya itu saling menopang dan kedua-duanya juga saling mempengaruhi dan kemudian juga kedua-duanya adalah pilar yang tidak bisa dihilangkan satu sama lain dalam hal pengambilan keputusan. Maka kemudian tadi Menteri Agama itu menyampaikan secara lugas dalam ruangan sidang, karena kebetulan kami juga hadir dalam ruangan sidang tersebut, itu menyampaikan secara lugas karena memang data hisabnya menyatakan demikian dan laporan Ru'yatul Hilal dari 96 titik di seluruh Indonesia juga menyatakan demikian, maka memang tidak ada pilihan lain kecuali mengerucut pada satu kesimpulan bahwa bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari dan bulan Ramadan itu baru diawali pada malam Kamis, tepatnya Kamis 19 Februari 2026. Begitu Mbak Sheila. Oke, baik Pak Kiai, kan tadi sudah sempat dijelaskan begitu ya kalau dari Nahdlatul Ulama sendiri seperti apa. Nah, kalau peran NU dan juga Muhammadiyah tentunya dalam ikut penentuan awal Ramadan ini bagaimana Pak Kiai? Kalau kami di NU sangat ditekankan dari awal
dari masa ketika NU ini berdiri, dan kemudian ditekankan lagi juga pada ketika Muktamar di Situbondo tahun 1984 sampai sekarang, bahwa pelaksanaan isbat itu hanya bisa dilakukan ditopang dengan data Ru'yatul Hilal. Dan itu yang kemudian menjadi landasan bagi NU untuk menyelenggarakan Ru'yatul Hilal setiap awal bulan Hijriah. Jadi tidak hanya pada setiap penentuan awal Ramadan, Syawal maupun Dzulhijjah, tapi pada setiap awal bulan Hijriah tersebut. Nah, kemudian di dalam kami di NU ini kita menjadikan Ru'yah Hilal itu sebagai cara untuk mengoperasikan atau menjalankan kalender, sehingga kalender tetap berjalan sesuai dengan mematuhi hukum-hukum terkait dengan pergerakan bulan. Maksudnya begini, jadi kami di NU itu memahami bahwa pertama, awal bulan itu ditandai dengan adanya Ru'yatul Hilal, baik itu nanti terlihat ataupun tidak. Itu nanti ada implementasi tersendiri. Kemudian kami juga memahami bahwa pertengahan bulan itu nanti ditandai dengan adanya bulan purnama yang kemudian bertepatan dengan apa yang disebut sebagai Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini adalah hari-hari putih yang ditandai dengan tanggal 13 sampai 15 Hijriah di setiap bulan. Dan kemudian kami juga memahami bahwa ada yang disebut sebagai akhir bulan, yaitu yang bertepatan dengan terjadinya istima, yaitu bertemunya bulan dan matahari dalam satu garis bidang langit yang sama. Nah, begitu kalau dalam pandangan kami di Nahdlatul Ulama ya, Mbak. Sementara kalau dalam pandangan di Muhammadiyah yang pendek yang bisa kami ketahui itu memang sedikit berbeda, karena yang difokuskan adalah terkait dengan bagaimana mengawali bulannya. Mengawali bulannya itu tidak mendasarkan pada ru'yat, tapi mendasarkan pada perhitungan, dan perhitungan itu didasarkan pada ketentuan-ketentuan tertentu yang memang untuk tahun ini itu dirubah. Kalau tadinya kan ketentuannya adalah cukup berada di wilayah hukum Indonesia dengan batas ketinggian itu adalah 0, jadi yang terpenting adalah bulan itu terbenam lebih lambat dibandingkan dengan matahari terbenam. Tapi kemudian mulai tahun ini diubah sehingga lebih mengutamakan prinsip global dengan pertimbangan bahwa apabila di daratan benua Amerika itu sudah terjadi kondisi di mana hilal bisa dilihat atau berpotensi dilihat, maka itu kemudian berlaku bagi seluruh dunia. Itu yang kami pahami ya, Mbak, karena kalau dalam konteks resmi tentu kita harus menanyakan itu kepada rekan-rekan kita di pengurus pusat Muhammadiyah. Saya kira begitu, Mbak Sheila. Ya, baik. Pak Kiai, ini jika terjadi perbedaan begitu ya, seperti yang mungkin terjadi saat ini antara pemerintah yang melalui Kementerian Agama dengan Muhammadiyah begitu. Nah, bagaimana harusnya nih umat dapat menjaga sikap begitu ya? Bagaimana agar kita tetap menjaga kerukunan dan menjaga ukhuwah begitu, agar tidak mengurangi esensi Ramadan sendiri, Pak Kiai? Ya baik, jadi selalu kami sampaikan dalam setiap kesempatan bahwa berbeda itu adalah hal yang wajar ya. Tapi yang harus kita garisbawahi pertama kali adalah bahwa perbedaan itu kan harus diketahui asal muasalnya dari mana, ya kan. Terus kemudian juga diketahui apakah ada strategi untuk kemudian menyamakan dari atau membuat titik tengah atau titik kompromi dari perbedaan itu atau tidak. Sebab kalau itu belum diketahui, terus kemudian tiba-tiba kemudian kita diminta untuk bertoleransi, itu kemudian nanti jadinya akan ngambang atau kurang begitu membumi. Nah, ini yang menjadi pemahaman bagi kami dan khususnya bagi saya pribadi. Nah, terkait dengan perbedaan ini pada umumnya yang terjadi pada awal Ramadan ini, tentunya dalam perspektif kita sebagai sesama muslim, kita menghormati adanya kawan-kawan atau rekan-rekan yang memang mengawali puasa lebih dahulu. Itu adalah hal yang memang menjadi sikap juga di kami di Nahdlatul Ulama, bahwa kita adalah bertoleransi terhadap perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat di kalangan ulama bahkan dinyatakan sebagai sebuah hal yang sifatnya rahmat, yaitu mendatangkan kebaikan-kebaikan dan mendatangkan pahala bagi kita juga. Terus kemudian juga kami memahami bahwa dalam hal terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan adalah hal yang wajar ya, masalah perbedaan ini ya, meskipun memang terkait dengan permasalahan ibadah. Nah, permasalahan ibadah ini kan kembali kepada apa yang diyakini, apa yang kemudian dipandang dalilnya lebih kuat, dan kemudian juga pada akhirnya adalah apa yang dirasakan lebih mengena dalam hati dan sanubari kita. Jadi perbedaannya adalah hal yang wajar. Dan kemudian juga kami lebih berharap terutama kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, pada khususnya adalah pada masyarakat muslim di Indonesia, itu kita menjalani bulan Ramadan ini dengan sukacita ya, karena ini adalah bulan yang dilebihkan segalanya. Kita amal ibadah kita itu mendapatkan penilaian yang lebih, kemudian dosa-dosa kita itu mendapatkan pengurangan yang banyak sekali, dan kemudian juga ada kondisi di mana dalam bulan Ramadan ini adalah hari-hari di mana dia itu jauh lebih baik daripada 1000 tahun kehidupan kita. Jadi begitu Mbak, jadi kita melihatnya ini hal yang wajar, dan ini tidak, kalau kemudian ada perbedaan juga tidak perlu dibesar-besarkan, tapi yang jelas perbedaan itu kan harus diketahui dulu asal muasalnya di mana, sebelum kemudian kita bisa bertoleransi dan memahami dan menghormati apa yang menjadi pilihan bagi orang lain. Saya kira begitu Mbak Sheila.
Ya, baik Pak Kiai. Ini kira-kira Pak Kiai, apakah ada cara lain yang kemungkinan ini bisa meminimalkan perbedaan tentunya dalam penetapan satu Ramadan ini? Cara itu sebenarnya sudah diusahakan sejak lama sekali ya. Jadi bahkan sejak kami aktif di Falakiyah itu mungkin sejak 20 tahun terakhir itu cara-cara itu sudah lama diselenggarakan. Tetapi kan sekali lagi bahwa ini kan ada adagium ya. Dan saya mengambil adagium dari bukan masalah hukum agama tapi dalam hal hukum positif atau hukum publik. Adagiumnya begini. Mari kita kumpulkan dua orang ahli hukum dalam satu ruangan. Maka dari sana akan keluar tiga pendapat. Ada pendapat ahli hukum yang pertama, ada pendapat ahli hukum yang kedua, dan nanti ada pendapat gabungan dari kedua ahli hukum itu. Jadi manusia itu sama mungkin ya. Kita kulitnya bisa sama, terus kemudian perawakan dan rupa itu bisa sama, tapi kan pemikiran itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Dan ini yang menjadi titik tolak. Nah, kemudian kenapa banyak perbedaan terjadi, terutama terkait dengan interpretasi ya. Dalil atau interpretasi ayat atau interpretasi hadis, dan kemudian juga terkait dengan bagaimana implementasi dari teks-teks suci tersebut ke dalam kehidupan beragamaan, khususnya dalam hal penentuan waktu-waktu ibadah. Dan ini proses ini masih berlangsung ya dalam hal mencari titik kompromi, titik temu itu masih berlangsung, bahwa kemudian ini belum bisa dicapai, itu adalah memang realitasnya seperti itu. Dan ini yang menjadi ciri khas Indonesia ya, dibandingkan dengan negara-negara muslim ataupun berpenduduk mayoritas muslim di belahan dunia lainnya. Karena kalau di negara-negara muslim itu memang kan otoritas negara itu jauh lebih memegang peranan dalam hal penentuan waktu ibadah. Sementara kalau di Indonesia ini negara itu bersifat mempersilahkan memedomani dan kemudian mempersilahkan kepada setiap organisasi kemasyarakatan Islam untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaannya masing-masing, dan itu dilindungi oleh konstitusi kita. Dan yang sepanjang yang kami pahami dalam mengawal sidang isbat ini kan pemerintah itu lebih berperan sebagai fasilitator dan sekaligus juga mendorong bagaimana kemudian masing-masing pihak itu tetap merasa nyaman dalam apa yang menjadi pendapatnya. Begitu Mbak Sheila. Ya, baik Pak Kiai. Terakhir mungkin dengan ditetapkannya satu Ramadan kali ini di tanggal 19 Februari 2026. Ini pesan dari Pak Kiai sendiri untuk umat Islam ini seperti apa? Tentunya kita menyambut Ramadan kali ini tidak hanya secara seremonial begitu ya, tapi juga substansial Pak Kiai. Ya, tadi kembali apa yang telah kami sampaikan. Jadi kita sambut Ramadan ini dengan sukacita. Kita tingkatkan amal ibadah kita dalam bulan suci ini, karena memang ini adalah bulan yang istimewa yang tidak setiap saat itu ada atau tidak setiap saat itu hadir. Dan kemudian juga karena kita mengetahui bahwa dalam konteks terkait Ramadan ini nanti selalu akan dipungkasi atau diakhiri dengan Idul Fitri, tentu kita juga bersiap-siap juga menyambut hari yang suci tersebut ya, untuk kemudian mempersiapkan segala hal, baik itu secara fisik, mental, psikis maupun psikologis dan sebagainya, untuk nanti kita bisa bersama-sama memasuki bulan Syawal, bersama-sama memasuki bulan Ramadan dengan penuh energi, mendapatkan pahala dalam banyak hal kebaikan, sehingga nanti memasuki bulan Syawal, memasuki hari Idul Fitri dengan hati nurani dan sanubari yang telah bersih dari kotoran-kotoran dosa kita. Saya kira begitu Mbak Sheila. Luar biasa, baik, terima kasih Pak Kiai untuk insight-nya di malam hari ini, penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh begitu ya untuk seluruh umat tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai, dan selamat mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.